Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini tentunya. Ya pemirsa, saya senang sekali saya Made Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Dan sore hari ini kita akan mengambil sebuah topik, yaitu bagaimana pendekatan prekonsepsi pencegahan stunting. Kalau kita berbicara tentang stunting, mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera dientaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045 tentunya. Dan tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Sudah ada Dr. Imade Darmayasa, SPOGK Opkinsos. Beliau adalah dokter kandungan konsultan obstetri dan ginekologi sosial. Om Swastiastu, dokter. Apa kabarnya, dok? Sehat. Selalu sehat ya, dok. Mudah-mudahan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai stunting lagi, tapi pendekatannya yang akan kita lakukan. Sebenarnya banyak juga yang belum mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan stunting, atau ada hal yang menjadi latar belakang akhirnya kita mengangkat topik ini, dok. Iya, Pak Made, terima kasih. Saya terima kasih juga kepada Bali TV diberikan kesempatan ini. Akhir-akhir ini kita bicara masalah itu. Sebetulnya sih lama sudah ya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu kita memasuki abad 21, mestinya kasus stunting kan berkurang. Baik. Tapi faktanya beberapa penelitian di Indonesia mendapatkan angkanya fantastis di 30%. 30%. 30%. Bagaimana dengan Bali sendiri? Ini nasional, Oke, ya. ini nasional. Jadi artinya di antara 100 orang ada 30 orang yang stunting. Luar biasa kan? Apa penyebabnya kan gitu? Bagaimana melakukan pencegahan? Ya memang ini multifaktorial ya, multifaktorial, tidak hanya terkait dengan setelah lahir, bahkan ternyata terkait dengan sebelum lahir. Baik. Oleh karena itu kita bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan itu ya. Kemudian kalau kita runut lagi lebih detail, maka sebelum hamil bahkan, ya kalau bisa sebelum hamil, karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kondisi ibu sebelum hamil, yang terbawa ketika hamil, bahkan berlanjut ketika melahirkan gitu. Oke, bisa dikatakan juga ini mencegah stunting bisa dilakukan sejak menjadi calon ibu, calon pengantin seperti itu. Itu yang kita bicarakan sekarang. Oke, ya. Baik. Jadi oleh karena itu maka di level global sudah ada kebijakan global, kemudian di Indonesia kemudian difokuskan dalam strategi nasional pencegahan stunting, ada 5 pilar di situ. Kita akan ambil di pilar yang keempat. Jadi bagaimana peranan gizi, menjaga ketahanan pangan dan gizi untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, karena saya dokter kandungan, maka diberikan tantangan yang besar sekali sekarang, bagaimana menyiapkan calon ibu, kemudian bagaimana mereka hamil, kemudian bagaimana setelah merawat bayinya setelah melahirkan. Itu tugas kita sekarang, penting sekali. Di tengah perang nilai, kemudian banyak orang menikah tanpa persiapan, padahal sejak lama BKKBN misalnya menciptakan generasi yang berencana gitu ya, generasi berencana. Mestinya remaja kita sudah merencanakan kapan dia akan menikah, pada usia berapa, bagaimana persiapannya, kemudian kapan dia boleh hamil, berapa banyak anaknya, berapa jarak anak satu dengan anak yang lainnya, itu mestinya direncanakan. Tapi faktanya kita berhadapan dengan calon ibu yang tiba-tiba hamil. Setelah kita pelajari bahwa ada beberapa kondisi yang mungkin ditemukan selama hamil, yang berlanjut selama hamil, sehingga kehamilannya kemudian menjadi kehamilan berisiko tinggi gitu. Itu oleh karena itu maka pendekatan prenatal care ini sangat penting sekali gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat juga di sasaran yang akan dicapai stunting itu ya, jadi kita kelompokkan bahkan misalnya pada remaja dan pasangan usia subur yang akan hamil, maka di situ menjadi sasaran utama. Yang berikutnya ketika dia sudah hamil, ya teman-teman di pre-hospital atau di Paskes 1, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, mereka sudah melakukan screening, paling tidak misalnya bagaimana status gizi ibu hamil ini. Walaupun sebetulnya itu sedikit terlambat gitu ya, tapi paling tidak itu yang bisa dikerjakan. Terus kemudian intervensi apa yang bisa dikerjakan di situ? Itu. Jadi begitu kemudian hamil, setelah hamil, maka sasaran berikutnya adalah ibu yang
memiliki anak sampai 2 tahun. Ya. Habis melahirkan sampai 2 tahun kemudian. Itu juga menjadi sasaran penting Baik. program ini. Kenapa? Banyak ibu-ibu yang tidak memiliki kemampuan yang bagus untuk memberikan asuhan pada neonatusnya atau bayi baru lahirnya. Sehingga kemudian itu terbawa. Nah, berikutnya nanti baru sampai 5 tahun anak itu. Karena kita bicara di 730 hari belakangan, ya. Nah, setelah itu baru remaja. Ini kalau kita lihat pendekatan siklus ini sangat penting sekali. Ya. Sehingga kita bisa mencegah stunting itu. Jadi bisa dikatakan ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah pendekatan pada saat mereka remaja dan pada saat Sebelum hamil ya. Sebelum hamil itu sendiri. Kemudian ketika hamil. Ketika hamil Dan itu. setelah melahirkan. Nah, itu dia yang menjadi poinnya di sini. Nah, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan ketika untuk memberikan edukasi kepada para remaja kemudian agar pencegahan stunting ini bisa dilakukan, Dok? Ya, memang di Indonesia relatif baru, di dunia internasional sudah lumrah itu ya. Pendekatan pre-hospital, bahkan ada layanan yang disebut dengan konseling pranikah gitu ya. Kita belum lumrah nih. Pada kelompok tertentu sudah melembagakan pernikahannya, di mana komponen di dalamnya adalah asuhan pranikah. Sehingga di situ petugas-petugas yang terlibat nanti dalam pernikahan sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu, melakukan screening misalnya jika ditemukan faktor risiko tertentu diintervensi. Setelah itu baru boleh nikah. Nah, kita belum, mestinya kita mencoba nanti di Bali, mudah-mudahan bisa kita lakukan itu. Baik. Terus kemudian ketika dia hamil, ya ketika hamil sejak awal nanti dipantau pendekatan risiko. Ada nggak faktor-faktor risiko tertentu pada ibu hamil itu yang mengarahkan berbagai macam komplikasi kehamilan. Salah satunya adalah stunting. Jika ada, dilakukan intervensi sejak awal. Karena nanti berbagai macam kelainan itu muncul dari situ. Baik. Kita ada yang disebut dengan fetal programming. Jadi seolah-olah beberapa penyakit tertentu yang muncul pada orang dewasa itu terprogram ketika dia bayi dalam kandungan. Komponen apa, komponen nutrisi apa yang kekurangan di dalam kandungan pada fase yang mana, nanti ketika dia besar dia rawan mengalami penyakit yang terkait dengan organ itu. Itu yang disebut dengan fetal programming. Salah satunya adalah intervensi nutrisional namanya. Jadi dengan memberikan komponen-komponen nutrisi yang adekuat sehingga hal-hal tersebut bisa dicegah. Sehingga nanti mudah-mudahan perkembangan bayi di dalam kandungan bagus, demikian juga setelah melahirkan. Gitu. Itu yang kita sebut dengan pendekatan 1000 hari pertama kehidupan itu. Baik. Untuk mencetak generasi kita yang di kemudian hari menjadi lebih baik dari kita. Jadi penting sekali ketika pada saat masa remaja itu sendiri, konseling nikah itu sendiri, Dok. Ya, ya itu mestinya tugas-tugas para pejabat ya atau para tokoh-tokoh yang terlibat dalam menyiapkan pernikahan itu. Jangan sampai hamil dulu baru nikah. Sehingga jika ada sesuatu sebelum hamil tidak diketahui, justru berlanjut ketika sudah hamil. Oleh karena itu harus dengan persiapan yang baik dulu baru dia hamil. Bahkan ada kondisi-kondisi yang sangat fatal yang tidak diketahui ketika dia sebelum hamil. Beberapa komplikasi medis misalnya yang tidak diketahui. Begitu hamil kita dihadapkan dengan fakta. Hamil pertama berharap anak, tetapi di satu sisi komplikasi yang terjadi, komplikasi medis yang terjadi tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan kehamilan itu. Beberapa kali kita melakukan terminasi atau penghentian kehamilan. Padahal orang itu belum punya anak. Kita selamatkan ibunya atau punya bayi, ibunya meninggal. Itu beberapa kali kita membuat keputusan seperti itu, terutama di rumah sakit Prof. Ngurah. Jadi inilah yang sangat penting kita lakukan di pendekatan pre-hospital atau prenatal, pre-conception care itu. Gitu. Baik, itu begitu pentingnya konseling pranikah kemudian agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu, Dok. Kemudian dokter mengatakan ada beberapa kebijakan global termasuk 5 pilar itu sendiri, termasuk juga yang menjadi poin di sini adalah pilar keempat tentang gizi dan ketahanan pangan. Seberapa pentingnya itu, Dok, bagi mereka? Ya, kita rasakan sekarang ya. Kita rasakan sekarang di mana pergerakan geopolitik dunia yang sedemikian rupa, bahkan negara-negara yang kita lihat dulu hebat, dia sekarang terancam akan kelaparan.
Jadi syukurlah pemerintah kita masih melakukan upaya yang kita lihat saat ini tidak terlalu besar pengaruhnya di Indonesia. Padahal di negara lain sudah susah makan gitu. Nah kemudian tetapi kita juga memiliki masa transisi. Transisi kependudukan misalnya salah satu contohnya di mana kita memiliki jumlah penduduk yang sudah jauh berkurang, di mana usia produktif semakin banyak, tetapi di sisi yang lain kita masih juga punya angka kelahiran yang cukup tinggi, relatif tinggi, kemudian manula kita tumbuh lebih banyak sekarang, bahkan diprediksi kita akan mempunyai pertumbuhan manula terbesar di dunia di tahun 2035. Itu akan memunculkan persoalan tersendiri, sementara kita belum rampung tentang masalah-masalah yang lama. Status gizi masih kurang, sosial ekonomi yang masih sangat kurang gitu ya. Sementara dunia harus bergerak lebih cepat. Oleh karena itu transisi demografi yang berkepanjangan ini akan membawa juga masalah transisi di bidang kesehatan, terutama di kesehatan reproduksi. Salah satunya adalah stunting. Mestinya kalau masyarakat itu educated, jadi educated people, dia paham, maka dia merencanakan keluarganya dengan baik sejak dia sebelum menikah, ketika sudah menikah, selama hamil, bahkan persalinannya. Nah, tetapi kita masih memiliki jumlah penduduk yang besar, tetapi non-educated. Paling tidak dari sudut pandang kesehatan reproduksi. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang masih minimal, sehingga dia hamil itu dianggap seperti suatu hal yang biasa saja, sudah lumrah deh gitu. Sehingga tidak ada persiapan yang khusus untuk menghadapi, mempersiapkan kehamilan itu. Bahkan persalinan pun dihadapi tanpa persiapan dari awal. Kan mestinya itu yang disebut dengan generasi yang berencana, direncanakan. Saya mau hamil nih, saya punya pola pembiayaan tidak? Nanti saya melahirkan di mana? Berapa biayanya? Saya siap Pak? Gitu. Seperti itulah modelnya. Baik, Jadi, dokter. Yang kita hadapi. Baik, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pendekatan prekonsepsi pencegahan stunting. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali, pendekatan prekonsepsi pencegahan stunting. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Dialog Harmoni Bali. Pendekatan prekonsepsi pencegahan stunting masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Made Darmayasa, SPOGK Obginsos. Beliau adalah dokter kandungan, konsultan obstetri dan ginekologi sosial. Kalau tadi banyak sekali yang Dr. Darmayasa sampaikan betapa pentingnya konseling pranikah itu sendiri untuk pencegahan stunting ke belakangnya nanti agar tidak terjadi. Walaupun kalau kita melihat secara data ini Bali relatif lebih rendah, bahkan terendah di secara nasional. Tetapi kalau kita berbicara secara nasional, dokter pun sempat mengatakan di awal tadi ini cukup mengkhawatirkan juga. Stunting, kenapa stunting itu sangat penting sekali dok? Akhirnya dan masih menjadi angka yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia ini sendiri dok. Baik, jadi stunting kan terkait dengan multifaktorial. Tidak bisa kita identifikasi satu penyebab tertentu begitu ya, tapi merupakan akumulasi dari beberapa faktor risiko. Gitu. Saya akan pakai pendekatan Bloom ya. Jadi komponen yang pertama yang terkait dengan stunting itu adalah status kesehatan secara keseluruhan adalah yang pertama adalah behavior, perilaku. Yang kedua baru faktor lingkungan. Yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor genetik. Nah demikian juga dalam hal stunting. Jadi banyak teori nanti yang menyampaikan tentang genetik. Tapi itu mungkin komponen yang paling terakhir kita bicarakan. Yang pertama adalah tentang perilaku. Bisa jadi orang itu dari segi sosial ekonomi mampu, tetapi lifestyle-nya terutama dalam kaitan dengan nutrisional ini tidak mendukung pertumbuhan bayi yang bagus. Jadi bisa dikatakan stunting ini bisa menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial. Tapi waktu terkait juga faktor sosial. Tetapi bukan ada jaminan bahwa orang yang sosial ekonominya bagus tidak memiliki stunting. Sudah banyak contoh terkait dengan itu. Oleh karena itu maka faktor perilaku itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita sebagai calon ibu berperilaku supaya anak kita sejak dalam kandungan itu tumbuh kembang dengan baik. Gitu. Nah kemudian faktor yang kedua tentu saja adalah faktor lingkungan. Jadi banyak sekali nanti akan terkait lingkungan itu bukan hanya lingkungan biologi ya, tapi bisa jadi lingkungan sosial, ya, lingkungan ekonomi, keluarga juga, bahkan keseluruhan ekonomi global gitu ya.
banyak juga berpengaruh. Sosial politik juga berpengaruh, gitu ya, walaupun tidak kentara. Seperti yang kita lihat di negara Korea Utara dan Selatan itu secara geografi kan mereka sama, tapi sosial politiknya berbeda. Sehingga tinggi orang-orang rata-rata di Korea Selatan berbeda di Utara. Demikian juga dulu di Jerman Timur, Jerman Barat. Secara politik berbeda. Maka mereka statusnya secara nutrisional berbeda. Tapi ketika dia disatukan kembali, sekarang relatif merata. Nah, itu contoh model di mana faktor sosial, ekonomi, dan politik berpengaruh terhadap stunting. Nah, kemudian berikutnya ada pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini, khususnya Bali, luar biasa gencar apa yang dilakukan oleh teman-teman di pelayanan kesehatan. Kalau saya lihat 4 pilar itu sudah dijalankan dengan baik, walaupun masih bisa dimaksimalkan. Ada 4 pilar, contohnya misalnya pilar yang pertama adalah keluarga berencana. Jadi kalau dia belum hamil, merencanakan hamil, rencanakan dengan baik, sehingga kondisinya optimal ketika hamil. Jika kemudian sedang hamil, rencanakan persalinan itu dengan baik. Jadi pilar yang kedua adalah pilar asuhan antenatal care. Kalau kita lihat di Bali sekarang, kalau ada ibu hamil yang berisiko, diketahui, aku akan dilacak itu. Kalau dia datang ke rumah sakit, ketika pulang dari rumah sakit, dia akan di-share ke teman-teman di puskesmas, supaya dilacak juga. Tidak berhenti bahwa pulang dari rumah sakit tanpa ada pengawasan. Jadi teman-teman di puskesmas sudah gencar melakukan itu. Jadi demikian kondisi kita di Bali. Nah, sekarang tinggal adalah bagaimana perilaku masyarakat kita sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat di faktor KB juga, walaupun cakupan KB kita masih perlu ditingkatkan ya, jadi rata-rata di 60%. Jadi pasangan usia subur yang resmi kontraseptif prevalent rate-nya itu 60-an%. Jadi artinya ada 40 orang yang tidak merencanakan hamil, tapi bisa hamil tanpa perencanaan. Nah, dia memiliki risiko untuk berbagai macam komplikasi, salah satunya stunting. Oleh karena itu, kalau bisa ditingkatkan cakupan itu. Jadi kalau ibu-ibu di rumah atau pasangan usia subur yang belum merencanakan kehamilan, maka gunakanlah kontrasepsi. Ada banyak pilihan kontrasepsi yang ibu bisa pilih, sehingga kehamilan berikutnya benar-benar direncanakan dalam kondisi kesehatan yang optimal untuk mencegah stunting. Yang berikutnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan ketika sudah hamil dan melahirkan. Nah, sekarang dengan ada BPJS, maka hampir semua peserta BPJS bisa memiliki kepastian tentang pembiayaan persalinan. Asal ikuti algoritmanya itu, maka pasti dia di fasilitas pelayanan kesehatan. Pola rujukannya jelas. Nah, yang masalah adalah jika tidak mempunyai pola pembiayaan, apalagi tidak mempunyai biaya. Nah, itu banyak pasien-pasien kita yang begitu. Jadi kemana mau melahirkan, begitu terjadi komplikasi, baru ribut ya. Nah, semoga itu tidak terjadi. Makin lama makin berkurang jumlahnya, terutama bagi penduduk asli Bali. Nah, mudah-mudahan itu berpeluang. Nah, faktor yang berikutnya adalah faktor genetik yang sangat kecil kemungkinannya. Memang ada small baby for small mother, jadi bayi yang kecil berasal dari ibu yang memang kecil, ada juga seperti itu. Tetapi itu tidak terlalu signifikan. Yang banyak adalah akibat perilaku kita sendiri. Jadi ini yang menjadi perhatian juga, ada 5 pilar itu sendiri yang menjadi poinnya itu, dan pilar keempat ini sendiri tentang gizi. Nah, ini sendiri Dok, ini yang menjadi perhatian kita juga kah Dok, atau dengan gizi dan ketahanan pangan yang saat ini? Ini juga memasuki masa transisi kita Dilihat di gizi dulu kita ada malnutrisi namanya. Malnutrisi karena kekurangan energi dan protein itu. Ya. Tetapi sekarang itu belum rampung sepenuhnya, tetapi kita memiliki malnutrisi bentuknya yang lain akibat makan yang berlebihan, tapi tidak sehat. Maka akan memunculkan obesitas, sejak remaja obesitas, bukan saja menyebabkan orang itu susah hamil, tetapi akan muncul komplikasi-komplikasi setelah hamil. Bahkan kalau anaknya perempuan, akan berlanjut ke anak yang perempuan nanti, mengalami hal yang sama. Salah satunya adalah ovarial polikistik namanya, gangguan pertumbuhan sel telur di dalam kandungan, di dalam indung telur itu, sehingga orang itu susah hamil. Kalau hamil dapat menimbulkan beberapa kelainan pada hasil konsepsinya, kehamilannya, dan ibunya gendut.
nanti muncul tekanan darah tinggi pada kehamilan. Itu yang datang ke sanglah itu banyak kita miliki. Kalau kita hitung-hitung sekarang mungkin di 70-80%. Oke. Yang terjadi komplikasi preeklamsia, tekanan darah tinggi pada hamil, itu mungkin 70-an% itu dengan indeks massa tubuh yang melebihi normal. Karena obesitas. Iya, iya. Itu malnutrisi juga, tapi bukan karena kekurangan, tetapi karena porsinya yang tidak sehat. Jadi porsinya yang tidak sehat. Tidak sehat. Dan kita kalau dulu kita masih mengenal dengan 4 sehat 5 sempurna, sekarang gizi seimbang. Gizi seimbang Ya. itu yang harus berimbang kan. Tidak melulu lebih di satu komponen, Yeah. tetapi justru komponen yang lain yang penting justru kekurangan. Ada namanya trace element nanti, Baik. ada komponen nutrisi yang kecil yang tidak boleh hilang, harus terpenuhi dia. Itu yang harus diperhatikan. Ya, dengan program isi piringku juga yang sedang gencar-gencarnya. Ya, itu. Lihat Iya. apa isinya nih, berapa Iya. persen komponen-komponen isinya itu harus sehat itu. Baik, itu buat ibu hamil dan juga untuk Setelah melahirkan. setelah melahirkan. Ya, sampai Itu. 5 tahun pertama kehidupan itu. Seberapa pentingnya itu, Dok? Penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Jadi penting sekali. Oleh karena itu maka mudah-mudahan dengan acara kita hari ini, Ya. ibu-ibu kita, baik itu calon ibu, ibu yang sedang hamil, yang akan hamil, bahkan mungkin mempunyai anak yang akan hamil, mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan sore hari ini di-share juga ya. Yeah. Dilakukan share sehingga semakin banyak orang aware terhadap kemungkinan terjadinya stunting ini. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan. sekali. Tetapi intinya stunting itu bisa dicegah, Dok. Bisa dicegah dan harus bisa dicegah. Harus bisa Harus dicegah bisa sejak dicegah. dini Iya, seperti itu. Iya. Karena tanpa biaya itu. Ya, apalagi sekarang pemerintah dengan gencar mendukung program ini, maka kita harus manfaatkan itu. Tinggal ibu-ibu kita mau nggak, gitu kan? Baik. Aware nggak dia, gitu. Baik, dokter melihat ini upaya-upaya dari pemerintah ini sendiri juga sudah Ya, sangat maksimal ya, untuk di pilar 1 bagaimana Pak Presiden dan seluruh aparatnya sudah aware tentang ini, sampai Wakil Presiden, kemudian di bawahnya bagaimana berkoordinasi lintas sektoral untuk melakukan itu, tinggal bagaimana menyelaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi sasaran yang prioritas ini, Baik. ibu hamil, remaja, calon ibu yang mau melahirkan. Gitu. Baik, oke. Ya. Kalau kita berbicara tentang fasilitas pelayanan kesehatan, sudahkah memadai, Dok? Ya, kalau kita lihat di Bali mungkin ya sudah, saya tidak ragu lagi. Ini sampai ke pelosok-pelosok desa pun Ya, sudah. ya. Cuma di beberapa daerah di luar Bali memang beda karena geografi mereka jauh berbeda. Saya kebetulan beberapa tempat yang telah kunjungi beberapa hari ini ya, dari Sumbawa besar, kemudian di daerah Dobo di Kepulauan Aru, kemudian di Papua Barat kita kunjungi, memang medannya jauh berbeda. Yang terakhir misalnya di Kepulauan Aru kemarin ada 500 kepulau dalam satu kabupaten. Bayangkan itu. 500 pulau dalam satu kabupaten. Dan bagaimana bisa transportasi, sistem rujukan segala macam. Baik. Pasti berbeda. Tapi kita di Bali tidak terlalu terasa lah mestinya. Tidak mesti ada stunting di Bali mestinya. langsung karena semakin bisa diturunkan dong angka stuntingnya dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, Dok, ya. Mestinya begitu. Baik, dokter. Waktu kita sangat singkat sekali. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa khususnya bagaimana pencegahan stunting itu bisa dilakukan sejak awal, sejak dini dan pendekatan prekonsepsi untuk mencegah stunting itu. Terima kasih Pak Made. Yang pertama kita sadari bahwa stunting itu ada. Angkanya cukup besar. Penyebabnya terkait dengan berbagai macam faktorial. Diperlukan upaya kita bersama, bukan hanya oleh tenaga kesehatan, bukan oleh pemerintah, tetapi juga semua sektor yang terlibat, termasuk juga adalah pasangan-pasangan yang akan hamil, ya, bahkan sebelum memiliki pasangan, ya. Kemudian ketika hamil, lakukan asuhan antenatal care dengan baik di tempat pelayanan kesehatan yang representatif, gitu. Kemudian rencanakan persalinan. Kemudian setelah melahirkan, siapkan diri untuk memberikan asuhan pada bayi baru lahir sampai 5 tahun supaya terjamin dia status kesehatannya, ya, sehingga termasuk juga kemungkinan terjadinya stunting. Dengan demikian maka semoga angka stunting bisa diturunkan. Baik. Tidak ada dari orang lain, dari diri kita. Yang paling dekat adalah keluarga di rumah. Baik, Asnukara, momentum generasi emas Indonesia 2045. Semoga kita bisa capai. Bisa dicapai ya. Yakin harus bisa. Baik, dan
ingat ini konseling pranikah itu sangat penting sekali ya dok. Sangat penting. Baik dokter. Lebih baik lakukan pendekatan dulu sebelum menikah. Ya. Baik, terima kasih dokter. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Saya Made Sekeren Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.